Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Ya, Ibu yakin semuanya baik-baik saja ya. Nah, kembali lagi bersama Ibu Karmila dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang minggu lalu, yaitu dinamika pelanggaran hukum. KD-nya masih sama, yaitu KD 3.2. Mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah belajar, diharapkan kalian mampu memahami tentang hakikat pelanggaran hukum, serta dapat mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Oke, anak-anakku pasti sudah sering, bahkan mungkin setiap hari mendengar tentang berita terjadinya pelanggaran hukum. Misalnya, ya ini pasti sudah sangat familiar. Selalu muncul di headline-headline berita ya, tentang kasus pembunuhan Brigadir J atau Brigadir Joshua. Nah, ini adalah salah satu contoh pelanggaran hukum. Kemudian misalnya kasus korupsi. Nah, di situ digambar ada tersangka kasus korupsi. Kemudian juga mungkin sudah sering mendengar tentang kasus perampokan atau pencurian. Nah, ini semua adalah contoh dari pelanggaran hukum yang sering kita temui, bahkan kita selalu dapati pada kehidupan sehari-hari, baik itu di berita maupun mungkin di lingkungan sekitar tempat tinggal anak-anakku semua. Jadi sebenarnya pelanggaran hukum itu apa? Ada yang sudah tahu? Iya. Kita akan lihat pelanggaran hukum itu sebenarnya apa. Jadi pelanggaran hukum biasa juga disebut sebagai perbuatan melawan hukum. Nah, perbuatan melawan hukum yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Dengan kata lain, pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Jadi, ketika misalnya seseorang mengingkari kewajibannya, berarti dia melakukan pelanggaran hukum. Contohnya tadi, misalnya di kasus pembunuhan Brigadir J. Berarti di situ si tersangka tidak menghormati hak hidup dari Brigadir J. Berarti dia mengingkari kewajibannya untuk menghargai hak hidup orang lain. Iya. Nah, ketidakpatuhan terhadap hukum ini biasanya didasari atau melanggar 4 ini. Yang pertama yaitu
aturan agama. Jadi pelanggaran terhadap suatu ketentuan hukum itu misalnya aturan agama. Jadi ketika misalnya seseorang tidak melaksanakan perintah dari agama yang dianutnya, dia itu melakukan pelanggaran. Kemudian yang kedua yaitu dasar negara. Jadi ketika seseorang melanggar hukum, sebenarnya dia melanggar dasar negara kita. Masih ingat kan semua tahu apa dasar negara kita? Jangan sampai ada yang lupa dengan dasar negaranya sendiri. Ya, jadi dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Jadi kita tidak boleh melanggar ketentuan dari Pancasila. Kemudian yang ketiga yaitu konstitusi negara. Nah, konstitusi negara ini adalah, semuanya sudah tahu apa konstitusi negara kita? Ya, konstitusi negara kita adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian konstitusi negara ini selain undang-undang juga sudah diturunkan pada aturan turunannya, misalnya undang-undang, peraturan perundang-undangan, kemudian keputusan presiden dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu norma-norma sosial lainnya. Jadi sebenarnya ketika seseorang melanggar ketentuan hukum itu berdasarkan keempat ini. Jadi ketika kita melanggar keempat hal ini, artinya kita melanggar hukum. Iya, bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ketidakpatuhan seseorang terhadap hukum ini biasanya didasari oleh dua hal atau disebabkan oleh kedua hal ini. Mari kita lihat. Yang pertama, ya, pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. Jadi biasanya seseorang melakukan pelanggaran hukum itu karena dia sudah menganggap bahwa itu merupakan kebiasaan. Jadi contohnya misalnya kita ambil di lingkungan sekolah. Ya, di lingkungan sekolah biasanya ada beberapa anak atau siswa atau peserta didik yang suka melanggar tata tertib, misalnya dengan berpakaian tidak rapi. Padahal itu sudah tercantum di tata tertib bahwa semua peserta didik itu harus berpakaian rapi, tapi karena sudah menjadi kebiasaan anak-anak mengeluarkan bajunya, tidak pakai dasi dan sebagainya, kemudian karena tidak ditindak tegas, mungkin hanya ditegur, nah itu bisa menyebabkan menjadi kebiasaan. Ya, jadi pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. Kemudian yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Ya, jadi ada juga beberapa orang yang melakukan pelanggaran hukum karena menganggap bahwa hukum ini sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupannya. Ya, kira-kira bisa dipahami? Ya, ketika misalnya seseorang sudah terjepit misalnya di bidang ekonomi, kemudian melakukan kasus pencurian untuk misalnya mengisi kampung tengahnya. Nah, itu berarti karena kan kalau dalam aturan itu kita dilarang mencuri, tapi karena sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan, tidak punya pekerjaan dan lain sebagainya, tidak ada usahanya, dia hanya ingin jalan yang instan, akhirnya mencuri. Nah, berarti dia melakukan itu karena menganggap bahwa hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupannya. Jadi ini adalah kedua hal yang menjadi penyebab seseorang melakukan pelanggaran hukum. Oke, sekarang kita masuk ke contoh pelanggaran hukum yang terjadi di beberapa lingkungan. Ada 4. Nah, yang pertama kita lihat di lingkungan keluarga. Ya, jadi dalam lingkungan keluarga juga biasanya terjadi pelanggaran hukum. Jangan sampai ada yang sering melakukan tapi tidak tahu bahwa dia melanggar hukum. Nah, mari kita lihat apa sebenarnya pelanggaran hukum yang bisa terjadi dalam lingkungan keluarga. Yang pertama yaitu mengabaikan perintah orang tua. Nah, siapa yang sering mengabaikan perintah orang tuanya? Pasti banyak. Iya, ketika misalnya disuruh si A
ambil dulu ini, kemudian lagi sibuk main HP misalnya, tidak mau diganggu, akhirnya tidak diindahkan itu perintah orang tuanya, berarti itu melanggar hukum. Iya, kemudian yang kedua, mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar. Nah, siapa di sini yang punya saudara dan jahil sama saudaranya? Iya, ketika misalnya saudaranya lagi belajar, ditariklah bukunya dan sebagainya. Nah, itu berarti kalian melanggar hukum, karena sebagai saudara kita itu harus saling menghormati dan menyayangi. Kemudian yang selanjutnya, ibadah tidak tepat waktu. Nah, siapa yang suka tunda-tunda ibadahnya? Jadi ketika misalnya lagi waktu masuk ibadah itu, waktunya sudah masuk, kita harus segera melaksanakan. Kemudian yang selanjutnya, menonton tayangan yang tidak boleh ditonton oleh anak-anak. Jadi anak-anakku semua ini kan mungkin umurnya masih 17 tahun di bawah ya, di bawah 17 tahun rata-rata. Jadi ketika ingin menonton tayangan misalnya itu ya harus diperhatikan apakah sebenarnya tontonan ini sudah bisa kalian tonton, karena dalam setiap tayangan itu pasti ada rate usianya. Ya, umur berapa yang bisa tonton, jadi harus diperhatikan apakah sudah boleh misalnya atau tidak, karena ada beberapa tontonan yang memang tidak layak ditonton oleh anak-anak, misalnya yang menggunakan kekerasan, perkelahian. Jangan sampai misalnya ketika sudah nonton itu mau dipraktikkan, akhirnya berkelahi sama temannya. Jadi itu kita harus memperhatikan, harus bijak memilih tontonan untuk menghindari yang namanya pelanggaran hukum, karena kalau misalnya berkelahi itu kan bisa panjang urusannya. Oke, kemudian kita lanjut contoh selanjutnya, yaitu main gadget sampai larut malam, atau main HP, atau mungkin nonton TV. Nah, jadi itu juga tidak boleh. Kita harus bisa bagi-bagi waktu ya, di mana waktunya main HP, waktu istirahat, waktu belajar. Jadi jangan hanya main HP terus sampai larut malam, bahkan sampai subuh masih online terus. Iya, kemudian yang selanjutnya yaitu bangun kesiangan. Nah, ketika misalnya kalian sibuk main HP sampai subuh, akhirnya pagi-pagi pasti tidak bisa bangun, padahal besoknya sekolah. Nah, itu berarti melanggar peraturan atau melanggar hukum. Nah, sekarang kita lihat di lingkungan sekolah. Ya, di lingkungan sekolah, pelanggaran yang pertama yaitu menyontek ketika ulangan. Nah, siapa yang suka nyontek kalau ulangan? Tidak ada ya, pasti semuanya bisa kerja sendiri. Atau ada yang suka nyontek? Ya, nyontek itu tidak boleh ya, itu melanggar aturan. Harus bisa kerja sendiri. Kemudian yang selanjutnya, datang ke sekolah terlambat. Nah, ini tadi yang misalnya ketika bangun kesiangan, akhirnya datang ke sekolahnya terlambat. Sudah melakukan pelanggaran di rumah, di sekolah dapat pelanggaran lagi. Jadi ini pelanggarannya berlapis. Kemudian bolos mengikuti pelajaran. Nah, kalau misal sudah datang ke sekolah terlambat, kemudian misalnya bolos lagi mengikuti pelajaran. Nah, ini sering terjadi ketika setelah jam istirahat ya, masih asik tinggal di kantin cerita, akhirnya tidak ikut pelajaran yang selanjutnya. Jadi itu jangan sampai terjadi. Kemudian tidak memperhatikan penjelasan guru. Iya, ini juga sering sekali terjadi di kelas. Ketika misalnya gurunya sibuk menjelaskan, yang di bawah itu sibuk menjelaskan juga. Sibuk bergosip dengan temannya, gibah. Nah, itu tidak boleh. Kalau misalnya gurunya lagi menjelaskan, ya diperhatikan supaya apa yang disampaikan oleh bapak dan ibu guru itu bisa sampai, kita bisa dapat ilmunya. Kemudian yang terakhir, berpakaian tidak rapi dan tidak sesuai, atau ini seragam tidak sesuai yang ditentukan oleh sekolah. Jadi ya, sebagai peserta didik kita itu harus mematuhi tata tertib yang ada di sekolah. Nah, ini beberapa contoh yang ada di lingkungan sekolah ya, beberapa contoh pelanggaran hukum. Sebenarnya masih banyak yang lain.
Nah, sekarang kita lanjut di lingkungan masyarakat. Ya, kalau di lingkungan masyarakat, kira-kira apa pelanggarannya? Ada yang bisa kasih contoh? Ya, yang pertama, mangkir dari tugas ronda malam. Ya, biasanya kalau dalam lingkungan masyarakat itu sering diadakan ronda malam. Nah, jadi kalau sudah dapat giliran misalnya orang tuanya atau siapapun itu yang menjadi warga masyarakat dari suatu daerah ya harus ikut, tidak boleh mangkir. Kemudian yang kedua, main hakim sendiri. Nah, ini juga sering terjadi ketika misalnya mendapati seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, biasanya ada langsung main hakim sendiri, dikeroyok dan sebagainya. Padahal sebagai warga negara yang baik itu kita tidak boleh main hakim sendiri. Nah, ya si pelaku baiknya kita amankan saja, kemudian dibawa ke pihak yang berwajib. Ya, nanti pihak yang berwajib yang melanjutkan proses hukumnya. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai ada yang main hakim sendiri. Kemudian yang selanjutnya, mengonsumsi obat-obat terlarang. Iya, kalau ini di kalangan anak remaja, SMA mungkin sudah ada yang kenal yang namanya obat-obat terlarang. Itu tidak boleh dilakukan, misalnya mencampur minuman-minuman dengan obat-obat dan sebagainya. Itu juga termasuk obat-obat terlarang ya, bukan hanya narkoba. Tapi ketika misalnya suka mencampur minuman yang bisa bikin pusing dan sebagainya, itu berarti itu terlarang. Kemudian yang selanjutnya, melakukan tindakan diskriminasi kepada orang lain. Iya, tidak boleh saling membeda-bedakan. Yang selanjutnya, melakukan perjudian. Iya, di lingkungan masyarakat biasanya masih sering ditemukan orang melakukan perjudian. Kemudian yang selanjutnya, membuang sampah sembarangan. Iya, ini juga masih sering sekali terjadi, banyak sampah bertebaran di mana-mana karena kurangnya kesadaran dari warga negara untuk membuang sampah pada tempatnya. Padahal kita sebagai warga negara ini harusnya membuang sampah pada tempatnya itu supaya bisa merawat bumi kita ya, menjaga bumi kita supaya tetap lestari. Nah, ini beberapa contoh dari lingkungan masyarakat. Yang selanjutnya kita lihat dari lingkungan berbangsa dan bernegara. Ya, dalam lingkungan berbangsa dan bernegara juga ada beberapa. Yang pertama, tidak memiliki KTP. Nah, jadi ketika misalnya anak-anakku sudah ada yang berusia 17 tahun, itu berarti sudah memenuhi syarat untuk memiliki KTP. Jadi itu harus segera diurus supaya diakui menjadi warga negara Indonesia. Kemudian tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Nah, yang sudah bisa bawa kendaraan itu juga harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Jangan suka menyerobot dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, melakukan tindak pidana seperti pembunuhan. Ya, tadi sudah ada contohnya misalnya Ferdy Sambo. Kemudian ada perampokan, penggelapan, pengedaran uang palsu, dan pembajakan karya orang lain. Nah, ini termasuk pelanggaran hukum. Kemudian melakukan aksi teror terhadap alat-alat kelengkapan negara. Jadi ketika misalnya terjadi teror itu juga merupakan pelanggaran hukum. Kemudian yang selanjutnya, tidak berpartisipasi pada kegiatan pemilu atau pemilihan umum. Jadi sebagai warga negara yang baik, kita itu harus memberikan hak kita, hak suara. Harus ikut memilih ketika ada pemilihan umum, baik itu pilkada, pilpres, atau pilkades misalnya yang tinggal di desa. Iya. Kemudian yang terakhir, merusak fasilitas negara dengan sengaja. Iya, jadi kita sebagai warga negara yang baik itu harus menjaga fasilitas negara atau fasilitas yang sudah disediakan oleh negara. Nah, kalau misalnya anak-anakku yang di sekolah itu kadang ada yang suka mencoret kursinya kah, mejanya kah, dinding kah, padahal itu kan fasilitas negara ya.
Nah, itu harus kita rawat supaya bisa tetap dipakai nanti sama mungkin adik-adiknya. Iya, jadi ini adalah beberapa contoh pelanggaran hukum di beberapa lingkungan, mulai dari lingkungan keluarga, kemudian sekolah, masyarakat, dan berbangsa dan bernegara. Oke, jadi sekarang kita lanjut lagi materinya. Iya, karena tadi kita sudah bahas tentang pelanggaran hukum, nah sekarang kita lihat sanksinya. Jadi ketika misalnya seseorang melakukan pelanggaran hukum, otomatis akan dapat sanksi. Iya, kembali lagi ke pengertian hukum ya, masih ingat? Hukum itu adalah seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang berisi perintah dan larangan. Dan apabila dilanggar akan mendapat sanksi yang tegas. Jadi ketika misalnya seseorang melakukan pelanggaran hukum, ya siap-siap untuk dapat sanksi. Jadi kita lihat sanksinya seperti apa. Jadi sanksi terhadap pelanggaran hukum itu amat banyak ragamnya. Sifat dan jenis sanksi dari setiap norma atau hukum berbeda satu sama lain. Akan tetapi dari segi tujuannya sama, yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Jadi sebelum kita lihat sanksi atas pelanggaran hukum, kita lihat dulu sanksi dari norma-norma sosial yang lain. Nah, yang pertama kita lihat dari norma agama. Iya, norma agama. Ada yang tahu apa itu norma agama? Masih ingat ini pelajaran didapat di SMP. Tentang norma ya. Jadi norma agama ini adalah petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan, yang disampaikan melalui utusan-utusannya, baik itu rasul maupun nabi, yang berisi perintah, larangan, atau anjuran-anjuran. Nah, contohnya, tahu ya semua contohnya apa kalau norma agama? Iya, misalnya melaksanakan ibadah, kemudian beramal. Nah, itu adalah salah satu contoh dari norma agama. Jadi ketika misalnya kita melanggar itu, tidak melaksanakan ibadah, tidak beramal dan sebagainya, kira-kira sanksinya apa? Iya, kita lihat bentuk sanksinya. Nah, sanksinya itu tidak langsung kita dapat. Nanti didapat ketika sudah meninggal. Baik itu berupa pahala ataupun dosa. Jadi ketika misalnya kalian tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan yang kalian anut, otomatis akan mendapatkan dosa. Dan ketika kalian rajin ibadah pasti dapat pahala, tapi tidak akan didapat di dunia nanti setelah meninggal, akan dapat di akhirat. Ya, kemudian yang kedua yaitu norma kesusilaan. Ada yang masih ingat apa itu norma kesusilaan? Iya, semuanya pasti ingat ya. Jadi kesusilaan itu adalah pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan. Jadi ini berasal dari hati nurani kita sebagai manusia. Contohnya misalnya yang jujur, bohong. Nah, itu kan semua bersumber dari hati nurani kita tentang baik buruknya suatu perbuatan. Kemudian bagaimana sanksinya? Nah, sanksinya itu tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakan. Misalnya ketika anak-anakku ada yang berbohong, pasti akan merasa bersalah, menyesal, dan sebagainya. Tapi ini tidak tegas karena hanya kita sendiri yang merasakan. Ketika kita membohongi orang, pasti kita akan merasa bersalah. Jadi ini untuk norma kesusilaan. Kita lanjut yang ketiga, ada norma apa? Iya, kesopanan. Jadi norma kesopanan ini adalah pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Nah, contohnya kita kan hidup di Sulsel ya. Sulawesi Selatan itu sangat identik dengan misalnya Mapatabe. Jadi itu adalah norma kesopanan. Nah, ketika misalnya selain itu ada juga misalnya berkata kasar dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana sanksinya ketika orang misalnya kasar dan sebagainya?
Ya, sanksinya juga kurang tegas atau tidak tegas, tapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk misalnya celaan, cemoohan, dan misalnya dikucilkan dalam pergaulan. Jadi jika seseorang itu suka berkata kasar, kemudian tidak sopan, pasti akan dikucilkan oleh teman-temannya. Tidak ada yang mau ajak berteman ya. Pasti semuanya malas untuk ajak berteman karena kasar dan sebagainya. Jadi itu adalah sanksinya bagi orang yang suka misalnya berkata kasar. Nah, yang terakhir kita lihat norma hukum. Nah, ini tadi norma hukum tentang pelanggaran hukum ya. Jadi pengertiannya hukum tadi Ibu yakin semuanya sudah hatam, sudah di luar kepala. Jadi norma hukum ini adalah pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang, yang bertujuan untuk mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, berisi perintah dan larangan. Kemudian bagaimana sanksinya? Ya, untuk contohnya tadi sudah banyak ya yang dipaparkan. Nah, sanksinya itu tegas dan nyata. Iya. Tegas dan nyata serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali. Jadi siapapun itu yang melanggar hukum pasti akan dapat sanksi. Nah, apa maksudnya tegas dan nyata? Kita lihat. Ya, tegas. Berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya hukum pidana. Nah, mengenai sanksinya itu diatur dalam pasal 10 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian yang kedua, nyata. Ya, berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar. Nah, berdasarkan perbuatannya. Jadi misalnya ada contoh di sini pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ada yang tahu ini mengatur tentang apa? Ya, ini tentang pasal pembunuhan. Jadi, barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang itu diancam dengan pidana maksimal 15 tahun penjara. Itu sudah dijelaskan secara nyata ya, sudah ada. Jadi, jangan berani-berani mau melakukan tindak pidana pembunuhan. Kemudian kita lanjut untuk sanksinya. Sanksi dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu terbagi dua. Kita lihat. Yang pertama yaitu mengenai hukuman pokok. Nah, hukuman pokok ini terdiri dari hukuman mati dan hukuman penjara. Nah, hukuman penjara sendiri ini terdiri atas hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu. Nah, hukuman penjara ini setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun. Kemudian yang kedua yaitu ada hukuman tambahan. Ini terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu. Kemudian perampasan atau penyitaan barang. Kemudian yang ketiga pengumuman keputusan hakim. Jadi ketika misalnya seseorang melakukan pelanggaran hukum, selain mendapat hukuman pokok, dia juga bisa mendapat hukuman tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu. Misalnya sudah dilarang untuk mencari mata pencaharian, kemudian misalnya rumah, mobil dan sebagainya disita. Kemudian ketika setelah diberi putusan hakim sudah terpidana itu pengumumannya itu harus disampaikan ke khalayak umum. Jadi itu adalah sanksi yang didapat oleh seseorang yang melakukan pelanggaran hukum. Iya. Jadi untuk materinya tadi dari pelanggaran hukum sampai sanksinya, Ibu harap semuanya sudah jelas ya. Iya. Jadi sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal berupa perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar larangan-larangan yang ditentukan oleh aturan hukum disebut A. Penegakan hukum,
B. Perlindungan hukum. C. Persamaan hukum. D. Pelanggaran hukum. Atau E. Penegakan hukum. Ayo, siapa yang bisa jawab? Oke, jadi jawaban yang benar adalah D ya, pelanggaran hukum. Tadi sudah dijelaskan di awal bahwa perbuatan yang melawan hukum atau tidak sesuai dengan aturan hukum itu disebut sebagai pelanggaran hukum. Iya. Oke, sekarang kita lanjut ke latihan soal yang kedua ya. Iya, sanksi-sanksi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbagi menjadi dua, yaitu A. Umum dan khusus. B. Tetap dan sementara. C. Pokok dan tambahan. D. Ringan dan berat. E. Fisik dan material. Kira-kira apa tadi barusan kita bahas? Yang memperhatikan pasti tahu jawabannya. Ya. Jadi sanksi-sanksi dalam KUHP terbagi menjadi dua tadi. Apa itu? Ayo dijawab. Jadi jawaban yang benar adalah C ya, pokok dan tambahan. Barusan kita bahas. Pokok itu terdiri dari hukuman mati dan hukuman penjara. Kemudian tambahan tadi terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, kemudian penyitaan barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Nah, ini latihan soalnya cuma dua, karena sepertinya semuanya sudah paham ya dengan materi yang sudah Ibu sampaikan. Jadi sekarang kita lanjut ke kesimpulan materi kita untuk hari ini. Iya, jadi tadi kita sudah belajar tentang pelanggaran hukum ya. Jadi pelanggaran hukum adalah berupa perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar larangan-larangan yang ditentukan oleh aturan hukum. Kemudian sanksi terhadap pelanggaran itu amat banyak ragamnya. Sifat dan jenis sanksi dari setiap norma atau hukum berbeda satu sama lain. Itu tadi juga sudah kita bahas. Nah, akan tetapi dari segi tujuannya sama, yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Nah, jadi itulah tadi materi yang sempat Ibu sampaikan untuk hari ini yang berkaitan dengan dinamika pelanggaran hukum. Nah, untuk minggu depan insya Allah akan dilanjut dengan materi partisipasi masyarakat dalam penegakan dan perlindungan hukum ya. Jadi untuk materi hari ini cukup sekian, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat dan anak-anakku semua tetap semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.